Halo semua, oke untuk video kali ini saya mau tunjuk macam mana untuk cara pasang PC. Sebenarnya memang cara pasang PC ini banyak sudah di YouTube. Kamu search saja kan memang jumpa banyak. Cara pasang PC ini tidaklah susah sangat sebenarnya, tidak complicated. Oke, selepas beli semua parts, motherboard, CPU, RAM, graphic card, semua lah kan. Yang first perlu kita buat senang saja. Kita ambil motherboard yang kita beli itu, buka yang dalam video saya ini. Saya pakai ini motherboard 460. Ini untuk Intel chipset 460. Kamu boleh tengok sini. Ini basic punya lah, bukan juga yang bilang high end, ini murah punya motherboard lah. Lepas itu ambil CPU. Sini saya pakai Core i5 10400F yang versi murah punya, yang tidak integrated graphic. Lepas itu kamu buka, biasanya Intel CPU. Nah, kamu tengok sini dia 2.9 GHz, ini best clock lah. Biasanya Intel CPU dia ada provide stock cooler lah. So dalam stock cooler itu juga sudah ada thermopad. So tidak perlu sudah kita guna yang ini kah atau apa-apa per thermopad lah. Kita terus masuk saja. So ambil motherboard. Kalau kita tengok pada CPU tuh kan, ini kita buka sebelum sebelum kita buka. Biasanya kalau kita tengok video orang lain kan tuh cover dorang biar, tapi saya ini cover nih kamu buang pun boleh nih, tidak 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 payah nih ini. Kamu buka dia, lepas tuh tengok CPU tuh. Biasanya CPU ada tanda nih. Nah, arrow tuh. Ini memang common lah. Tapi sekarang CPU yang baru sekarang, Intel atau AMD, dia kecil saja tuh. Dulu ada besar sedikit. Sama juga macam di motherboard. Kalau kita tengok di motherboard, biasa ada arrow sebelah atas hitam tuh, tapi sekarang orang letak macam tuh sih ya. Itu macam dot saja, bulat dot. So tau lah. Nah itu. So align tuh dengan arrow yang di CPU tuh dengan yang dot tadi tuh, kemudian letak pasang. Kalau Intel CPU dia macam beginilah. Dia ada locking mechanism yang screw tuh. Pastikan kamu masuk besi itu, pas itu tekan saja. Kalau kamu rasa dia terlampau kuat, tekan saja, tidak problem tuh. Letak saja, kemudian lock dia. Biasa Intel CPU memang begini. Kalau AMD dia lain sedikit. Pas itu pasang stock cooler tuh. Pastikan kasih align saja dengan lubang tuh. Kemudian kalau stock cooler Intel senang saya pasang. Sudah align kan, tekan saja. Kalau kamu dengar bunyi klik, means dia sudah oke lah. Kalau kamu rasa tidak oke, lepas bunyi klik, try angkat dia. Angkat, tengok belakang. Kalau belakang tuh sudah lock, oke lah tuh. Cukup, siap. Lepas itu jangan lupa sambung kipas. Ini memang biasa. Jangan terbalik lah. Kalau wire tuh berada di bawah, pastikan pusing balik stock cooler tuh supaya dapat pasang lah. Untuk kipas, supaya kipas CPU ini boleh pusing. Lepas ini pasang RAM. Senang saya DDR4 RAM. Tengok dia punya. Kalau yang ada 2 slot macam ini, pasang mana-mana pun boleh. Tidak kisah tuh. Kalau 4 slot memang mau pasang ada A, B dah. Ada A dan B lah. So kita tengok tuh lubang tuh. Align saja dengan lubang tuh. Buka lock. Kemudian tekan. Kalau kamu dengar bunyi locking tuh, memang oke sudah. Ini kalau 2 slot mana-mana pasang. Lepas tuh kamu cek. Kalau motherboard ini dia ada M.2 dan kamu decide untuk pakai M.2, dan terus pasanglah. Kalau kamu pakai SATA kemudian pun boleh, sebab SATA dia require ada 2 wire, satu dari PSU, satu dari motherboard. So kalau M.2 senang sedikit, dia cuma masuk dalam tuh ya. Biasanya screw untuk M.2 tuh ada dalam motherboard. Motherboard akan bagi. First, SATA memang motherboard yang sediakan wire untuk SATA lah, SATA SSD atau HDD yang tuh. Lepas itu kamu carilah. Memang kalau motherboard tuh ada provide M.2, memang dia akan bagi screw untuk M.2, ataupun yang macam yang ini dia ada lain sedikit. Dia bagi getak saja untuk lock M.2 tuh. Nah, macam nih getak. Dia bagi getak lah, ada lain sedikit.
Nah, ini untuk dalam casing tuh nanti, yang tadi itu. Tapi saya skip lah. Lepas itu kamu pakailah tuh, pakai. Sini memang saya banyak skip sebab saya tidak mau video ini panjang, sebab pasang PC ini bukan susah. Oke, lepas itu masuk dia, kemudian masuk M.2 tadi. Sudah tuh, oke masuk. Sini sebab ialah sendiri record kan, jadi pakai satu tangan lah, boleh juga. Masuk dia, kamu rasa dia sudah masuk habis, kemudian lock dia, pakai itu lock dan ketat dia. Kalau pakai screw, kalau yang macam ini dia pakai getak lock saja, senang, macam bagus juga macam ini, tiap payah screw lagi, tekan saja. Nah, siap. Itu cek lah, tengok oke, kipas oke, rem sudah, M.2 oke. Lepas itu ambil casing. Casing ini tadi kalau kamu tengok motherboard tuh dia punya size tuh micro ATX saja. So biar ini casing yang saya pakai sekarang ini dia size dia ATX, so dia memang muat lah. Dia muat ATX motherboard, micro ATX dan ITX. Oke, ini yang tadi dalam motherboard tadi itu kan kita pasang dulu lah. Jangan lupa pasang ini dulu. Biasanya motherboard dia akan letak screw sedia, apa tuh? Stand off screw. Stand off screw. Tapi yang untuk casing ini stand off screw itu tidak. Semua screw casing akan provide. Screw yang berkenaan lah. So, oleh sebab casing ini tidak stand up, jadi kena pasang sendiri. Kena pasang ikut size motherboard lah. Untuk yang ini casing ini saya pakai Cooler Master, so memang ada juga dia letak macam label di situ lah. Ada tuh saya gambar, ada tuh saya record tuh label tuh. Biasanya kena bagi ini lah untuk kasih ketat stand up screw tuh. Micro ATX ada lubang tadi tuh, dia bagi tahu mana satu yang kita perlu masuk lah. Lepas kamu sudah pasang, tengok sudah align sana, bracket belakang pun oke sudah. Cek itu lubang lah. Cek kalau dia memang oke sudah. Alright. Tengok lubang tuh semua oke. Ingin pasanglah skru. Biasanya pilih skru yang begini. Ini semua pun casing yang provide lah, skru semua. Memang dia provide lebih tuh, banyak dia provide. So memang kalau kamu hilang satu pun memang ada lagi, tidak perlu risau lah. Tapi kalau boleh jangan hilang lah. Dan pasanglah semua. Pasang mana-mana lubang yang ada tuh lah. Oke. Pasang habis. Lepas tuh di sini sama ada kamu pasang power supply pun boleh, kamu pasang graphic card pun boleh. Sini sebab casing ini ada kipas, so saya terus sambung ke motherboard lah kipas tuh. Memang ada sambungan tuh, biasa memang ada sambungan. Oke, sini saya decide untuk pasang graphic card dulu. Sebab untuk ini build, saya pakai itu power supply yang full modular. So senang sedikit. Jadi kemudian pun boleh juga. Terus ini saya pasang graphic card dulu. Yalah, saya bagi tengok lah, siok lah buka kan peeling tuh. Jangan lupa buka juga yang ini, cover PCIe. Nanti nggak boleh masuk pula. Cek sama ada connection 6 pin ataupun tidak. Biasanya ini power cord. Biasanya power supply yang akan provide power cord. Tadi saya bagi tengok power supply itulah. Saya tidak mau buka unboxing tuh, tidak payah. Supaya bagi tengok unboxing. Sini sebelum masuk graphic card, kita kena buka bracket belakang dulu. Biasanya graphic card sekarang kalau yang macam tadi itu ada gemuk sedikit, perlu buka dua lah. Pastikan tempat graphic card tuh kita turun dia. Bagi dia turun, yang locking mechanism tuh turun dia. Pas itu masuk graphic card. Graphic card senang saya, kita tekan sajalah.
kasih align dia bagus-bagus, kemudian tekan. Kalau kita dengar bunyi klik, dia sudah locking. Macam nih, saya tunggu dia locking, saya tekan dia. Jangan takut bagi force saja, tapi kena tengoklah, jangan terlampau. Kalau force juga dia tidak mau locking, tengok dulu. Takut nanti patah pula kan. Nah, saya cek, tengok, oke sudah lock, dia auto lock sudah. Sama macam rem lah. Rem yang tadi itu dia lock. Lepas tuh pasang skru balik. Sebenarnya itulah saya bilang tadi, kalau pasang PSU dulu baru graphic card pun boleh. Kalau kamu pakai power supply yang bukan full modular, yang maksudnya wire tuh masih lagi bersambung kan, mungkin kamu perlu pasang dulu lah. Sebab mau adjust kalau kita mau dia nampak kemas kan. Ini full modular, nampak tuh memang masih belum ada wire sebab dia beli connect lah. Lepas masuk power supply jangan lupa screw dulu. Screw power supply itu di belakang. Biasanya power supply orang akan provide screw juga, tapi memang casing pun akan provide screw untuk power supply juga tuh. Memang banyak. So kita connect apa-apa yang perlu. Untuk yang perlu memang 24 pin untuk motherboard. Lepas tu ada lagi satu di atas tuh sama ada di 4 pin atau 6 pin. Sini angle kamera saya tidak nampak, sorry ya. Nanti akan tukar juga. Saya bagi tengok yang sudah pasang lah. Saya memang reroute dari belakang supaya iyalah nampak kemas sedikit. Ini maksud saya. Dia pakai 6 pin, 8 pin. Dia pakai 8 pin. Nah tadi 8 pin yang untuk power motherboard tu juga. Oke, ini lepas sudah masuk 24 pin dengan yang 6 atau 8 pin, kita sambung yang ini. Setiap motherboard dia ada bagi, kalau kamu tengok tuh dia ada bagi nama di situ dan juga nama sana. Jadi kamu cuma kasih sesuai dengan nama itulah. Lepas itu sambung dia semua. Nah, dia beginilah saya sambung. Kemudian untuk audio tuh biasanya dia ada di bawah ataupun di sebelah. Mana-mana lah kamu tengok. USB 3.0 untuk USB casing tuh semuanya kena sambung di motherboard. Biasanya motherboard akan provide. Nah, ini untuk audio. Yang 3.0 tuh ada di sebelah. Bukan di sini, dia di sebelah dekat 24 pin. Nih sudah saya sambung lah. Ini yang sudah sambung semua. Ini sudah sambung. Ini yang connection yang penting. Tinggal graphic card lagi. Ini selepas sudah sambung graphic card. Yalah, sudah susun semua sedikit itu bagi dia nampak kemas sedikit lah kan. Ini sebab nih casing tiada cover sini kan, nampak lah ada nampak semak sedikit lah tuh yang dibawa tuh. Tapi untung ini saya pakai yang full modular, so bila sudah sambung semua. Oke, jadi kamu sambung power. Bila sudah cek semua tadi, oke, check on. Nampak USB tadi tuh kan, itu adalah bootable untuk terus install Windows lah. Nah, sini saya sudah try on dia. Oke, nampak. Ini biasa lah nih. Selain USB itu, jangan lupa masuk mouse dan keyboard juga. Kemudian terus tadi dia terus detect USB bootable tuh. Lepas itu dia terus installing lah Windows. Sekarang nih install Windows. So means semua yang saya pasang tadi itu berjaya, senang. Pasang PC tidak susah, senang saja. Sekarang nih install lah. Kalau kamu mau tahu macam mana untuk buat bootable hard disk nih, saya sudah buat video tuh juga. Kamu boleh cek lah. Mungkin saya letak link di atas atau di bawah lah. Sini senang saya next, install. Memang sini saya ada skip lah sebab loading semua tuh saya skip lah. Lepas tuh kalau kamu tidak ada product key, tekan saya I don't have a product key. Proceed dia biar dia install Windows lah. Sini biasalah kalau untuk kita yang suka gaming nih pilih lah Windows 10 Pro. Bergantunglah dengan license yang kamu ada lah. Kalau kamu memang ada license lah. Accept, kemudian next. Biasa saya pilih sini custom supaya contoh kalau kamu pasang ada beberapa hard disk kan, SSD. Contoh kamu pasang 2, 3, so kamu boleh pilih mana satu. Kalau kamu klik yang di atas tuh tidak tahu mana ada install. Sini kita boleh pilih, tapi untuk case ini dia cuma satu saja, so senang sedikit lah. Nah, sini means dia sudah start installing Windows sudah lepas tadi sudah install saya skip. Sini dia mau masuk sudah berjaya install sudah. Device is ready. Siap. Bina PC tidak susah, senang saja. Oke. Alright, kalau kamu ada apa-apa soalan,
pertanyaan, jangan lupa boleh komen dan tanya di bawah. Saya akan try reply. Kalau kamu mau cepat saya reply, kamu boleh join Discord sebelah. Ada apa-apa lagi pertanyaan lain pun, build PC kah, troubleshooting kah, kamu join Discord server kami, saya akan reply di sana. Oke? Alright. Kalau kamu baru di sini dan senang dengan channel ini, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Bye.